Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mentakdirkan kita untuk berpuasa sampai hari ini, hari yang keberapa? 9 ya. Berarti bodohnya sih kurang berang dunia. Sesuai banget ya. Alhamdulillah, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman ini masih melimpah ruah. Jumlah softnya masih banyak. Yang bapak-bapak 6 soft. Jadi kalau 1 soft 10 masih 60. Ibu-ibu 4 soft sekitar 40, berarti 100. Belum yang di luar juga bersoft-soft, tapi tidak kelihatan. Di saat masjid-masjid lain sudah mulai bergelimpangan, katanya ada kemajuan, tapi kemajuan softnya. Kemarin saya mengisi di satu masjid tinggal 1 soft. Ada yang kurang dari soft. Ada yang tinggal 5 orang. Subuhan sudah sama saya. Nanti kula ceramah ngalahi mboten teng mimbar tirmo nangis sore. Ora penak. Bahkan ada masjid di Yogyakarta ini yang mengadakan buka bersama, jamaahnya tidak ada yang datang. Kula ora penak kali pengurus saya wis nyiapke ora dal teko. Menjelang maghrib baru pada datang, yang datang anak-anak, ternyata TPA. Jadi kula nganggur. Mboten apa-apa, maksud saya enggak usah risu, enggak usah resah, gelisah, udah biasa. Kula sudah punya pengalaman sama dengan Pak Eko, biasa ngajari privat, menghadapi siswa satu enggak ada masalah. Jalan tetap jalan, tidak ya tidak mengapa. Takmirnya yang kurang enak. Nah, Bapak Ibu, memang kadang banyak pertanyaan, termasuk dari jamaah ini juga kemarin ada yang bertanya bagaimana cara memajukan masjid. Ya jawabannya gampang-gampang sulit, yang penting semangat, kompak, bersatu dan saling mengalah, tidak bersaing. Ketika ada yang ingin satu maju justru malah didukung, bukan menjadi persaingan. Dan panjenengan kemarin saya katakan lebih tahu daripada saya, kan kearifan lokal ya. Jadi kalau mau mencontoh masjid-masjid lain yang sudah bagus, boleh-boleh saja. Kalau saya boleh membandingkan, ini studi komparasi nih, yang sekarang sedang viral menjadi masjid monumental, kan Masjid Jogokarian. Sudah terkenal di seantero penjuru tanah air. Jawa Timur datang, Aceh datang, bis-bisan di sana hanya ingin melihat Masjid Jogokarian seperti apa. Studi komparasi, ada juga yang cuma selfie juga ada. Bagaimana dengan pendapat Bapak Masjid Baitur Rahman, bisa apa tidak? Saya katakan bisa, asal kompak dan ada motornya. Tahun 1984, jadi 40 tahun yang lalu, saya pernah mengaji di Jogokarian. Dulu ya sepi-sepi saja. Maghrib itu sudah mulai sunyi Pak, tinggal suara jangkrik itu. 40 tahun yang lalu belum ada TPA dulu, belum ada Iqra, adanya Qiraati,
tasih kalingan boten sing sepuh-sepuh. Dulu adanya kiroati, belum ada ikro, belum ada TPA. Sekarang luar biasa kemajuannya. Bisa Masjid Baitur Rahman asal, nah itu tadi godaannya banyak. Dan Bapak Ibu, ketika kita akan berbuat baik, musuh-musuh yang tidak suka dengan kita banyak. Baik musuh yang kelihatan maupun yang tidak. Baik musuh dalam kebaikan, apalagi dalam keburukan. Memang itu sunatullah. Apalagi di bulan Ramadan ini memang katanya setan-setan dibelenggu. Tapi ternyata mereka juga punya teknologi, bisa mengendalikan kita hanya dengan HP. Klik-klik, kebaikan jalan, kemunduran jalan, kemajuan jalan, keburukan juga jalan. Dan itu memang janji Allah dan juga janji musuh-musuh Allah. Setan sendiri kan bersumpah Bapak Ibu, baik setan yang kelihatan maupun yang tidak. Kalau kita bicara setan Bapak Ibu, sesungguhnya setan itu kan hanya perangai, sifat. Bentuknya itu hanya energi. Dan setan itu kan anak turunannya, hasil kerjanya, dedengkotnya setan, namanya iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia, menjadi sifat itu setan. Nah, dari mana setan itu? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, kita juga punya teman-teman, saudara-saudara kita yang kelihatan, yang kadang juga bisa menjadi setan, menghalangi program-program kita. Maka perlu sifat saling mengalah, saling mendukung untuk memajukan namanya masjid. Contoh nggih, misalnya ada program ATM beras. Jadi tinggal mecet beras keluar. Ketika ada orang punya ide ini, apa semua setuju? Tidak, banyak yang tidak setuju. Nanti berasnya habis, nanti masjidnya boros, banyak juga yang menentang. Tapi kalau dipikirkan bersama, musyawarahkan, hasilnya juga bagus. Tidak perlu khawatir akan kehabisan beras. Secara psikologis, kalau di depan misalnya ada ATM beras, orang mau ngambil juga malu kok itu. Takut kewenangan padahal sah. Nah, dari situ insya Allah tidak akan habis. Pasti yang mengambil adalah orang yang benar-benar butuh beras, apalagi mahal. Ini salah satu contoh program yang mungkin ketika kita tawarkan tidak semuanya setuju. Ada lagi, saya menjumpai beberapa masjid Bapak Ibu yang saldo infaknya harus nol. Harus nol. Jadi dihabiskan. Ini luar biasa ini. Mereka yakin tidak akan kehabisan infak. Tiap Jumat pasti ada. Kan mesti ada pemasukan. Jangankan Jumat, tiap hari pun ada pemasukan. Mereka tahu betul kalau infak itu adalah benar-benar amanah dari jamaah. Dan orang yang menginfakkan tidak ingin pahalanya tertunda, maka segera dihabiskan. Ada masjid punya prinsip seperti itu. Walaupun juga ada sebaliknya. Kemarin ada laporan pertanggungjawaban dari sebuah masjid di kota Yogyakarta. Dengan bangganya menyebutkan saldonya 120 juta. Tepuk tangan, takbirnya hebat. Mohon maaf, saya tidak bangga. Saya katakan begitu. Bangga dari mana? Itu tidak bermanfaat infaknya. Banyak anak-anak belum bayar sekolah, banyak kekurangan makan, sebarkan, habiskan. Saya baru bangga. Itu ada Bapak Ibu. Gak perlu khawatir, wong tiap bulan juga motong gaji guru. Wah, ini konangan nih masjidnya ini. Tiap bulan mesti ada, tiap Jumatan ada, nggak usah khawatir. Ini ada juga permasalahan di satu masjid yang ingin maju, juga tantangannya banyak. Tantangan dari teman-teman yang kelihatan. Belum lagi yang tidak kelihatan, dari golongan jin. Mereka berjanji Bapak Ibu, saya tunjukkan suratnya Bapak Ibu. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidis syaitan waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina.
dan pasti akan aku sesatkan mereka. Ini sumpahnya setan. Dan akan kubangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak hingga mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah sampai mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Ini tidak cuma sekedar janji, tapi sumpahnya setan sebagai bala tentaranya iblis. Dan benar-benar akan mengambil jatah dari kita. Di tubuh kita Bapak Ibu ada bagian kejahatan, itu yang menjadi bidang garapan setan. Dan itu benar-benar inna syaitona aduwwum mubin. Setan benar-benar musuh kita, musuh yang tidak nyata tapi benar-benar musuh. Kalau kita melawan setan Bapak Ibu, hampir dipastikan kita kalah. Hampir dipastikan kita kalah. Mereka tidak kelihatan, mereka bisa lihat kita. Kalau kita tinju apa smackdown dengan mereka, kita nggak lihat kok mereka lihat kita, kan kalah. Apalagi jumlahnya Bapak Ibu, sesuai dengan janjinya ketika Adam diturunkan, Allah memenuhi janjinya, memberi kesempatan kepada iblis untuk tidak akan mematikan sampai hari kiamat. Berarti nggak akan pernah berkurang jumlah mereka, sementara kita berkurang. Bahkan mereka bertambah terus Bapak Ibu. Iblis itu dalam satu hari mampu melahirkan sejumlah anak dalam jumlah yang tidak ditentukan, sekehendak mereka. Iblis itu Bapak Ibu, di paha kanannya ada zakarnya, di paha kirinya ada farjinya. Sehingga iblis bisa mengawinkan dirinya sendiri. Anak cara nengene lanang apa wedok niki? Kan kaya cacing to niku. Iblis bisa mengawinkan dirinya sendiri karena punya dua kemaluan, dan bisa memasukkan sendiri, dan sekali masuk kemudian keluar 5 telurnya. Dan satu telur Bapak Ibu ketika menetas itu melahirkan 70 setan laki-laki dan 70 setan wanita. Berarti berapa? 141 telur kalikan 5 berapa? 5, 20. Hitung sajalah. Dan tidak pernah meninggal. Jadi mereka punya pasukan banyak yang siap menyerbu kita di mana saja, termasuk di masjid. Kalau di masjid kita punya program kebaikan, mereka menyerang baik yang kelihatan maupun yang tidak. Saya beri contoh, misalnya ada yang bernama Sabrum. Mohon maaf kalau ada namanya sama. Kalau bisa tingkati saja. Nama panggilannya saja. Kalau nama lengkapnya nggak usah, nggak repot ngurusi RT RW sampai dukcapil. Panggilannya saja diganti Sabrum ya, panggilannya Arum. Arum itu kan apa itu? Urung karuan. Iblis kan punya dua kemaluan. Ya, Arum. Ya. Kalau ada juga yang mengatakan sabar ya. Simba saya dulu bilangnya kober. Kan dulu Simba sering nakut-nakutin saya. Awas ada setan kober. Setan kober sing marahi apa-apa ora kober niku lho. Ibadah ora kober, maca Quran ora kober, itu namanya setan kober. Sabrum. Dan memang pekerjaannya Bapak Ibu membuat orang tidak sabar. Itu setan sabrum. Membuat orang tidak tahan uji. Sukanya mengeluh, sambat terus. Waduh gimana ini caranya? Nggak mungkin. Nah, ini setan ini namanya sabrum. Dan sekarang banyak Bapak Ibu. Karena bertambah terus, membuat orang beribadah pun tidak sabar, pengennya cepat selesai. Ya imam menek sholat rada suwi disindir-sindir, pakai dehem-dehem. Rasa sabaran. Padahal Ramadan cuma 30 hari. Ini alhamdulillah rame bulan Ramadan ya. Nek buat santas Ramadan rame mboten iki? Alhamdulillah. So tak cek tenan iki rame mboten. Alhamdulillah. Itu sabrum. Ada juga setan lain namanya Dasim. Panggilannya Asim. Ini suka menyulut kemarahan.
terutama sasarannya adalah suami istri, baik pengantin baru maupun pengantin lama. Tujuannya biar mereka cerai. Kadang dihias dengan bahasa-bahasa yang indah sampai viral. Apa kata-katanya? Selingkuh misalnya, katanya selingan indah keluarga utuh. Bikin kaos, helm ditulisi selingkuh is the best. Dibuat seperti itu, membuat orang lain katanya dalam peribahasa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu istilah-istilah dari mereka dibuat seperti itu untuk mengelabui. Dan hobinya dimulai dari membuat orang marah. Marah yang bukan pada tempatnya. Apa ada marah pada tempatnya? Ada. Nabi kan tiap Jumat marah. Di sekolah saya Bapak Ibu itu tiap Jumat kepala sekolah dimarahi sama guru-guru. Murid juga ada yang marah sama guru-guru. Kebetulan tugas khotbah Jumat, kepala sekolahnya nggak bisa khotbah, jadi kan dimarahi sama gurunya. Ya kalau materinya pas tidak apa-apa. Saya kadang mau tertawa kalau ada khotib marah-marah tapi nggak pas itu. Barang siapa tidak sholat Jumat, kan nggak ada orangnya. Orangnya kan sholat Jumat semua. Yang nggak Jumat kan nggak ada, malah dimarahi itu. Nah, itu hanya anu saja Bapak Ibu, hiburan ya. Tapi memang marah kan ada dua, ada marah positif, marah negatif. Marah positif, marah education, ya, yang mendidik. Contoh ya, kalau sekarang nggak bisa diterapkan sepertinya Bapak Ibu. Saya teringat dulu ketika SD kelas 3, kalau istirahat masuknya terlambat ya. Dilalah ketika saya masuk, guru saya sudah mengajar. Ya, hukumannya suruh maju. Fathudin maju, mengerjakan di papan tulis. Matematika 3 kali 4 tak isi 100. Tanpa basa-basi guru saya langsung marah, plek. Tangannya langsung refleks. Padahal pakai akik tengahnya. Saya jatuh Pak, semaput. Jadi bukan semaput, tapi saya pura-pura semaput. Karena kalau saya bangun nanti ditempeleng lagi. Ya, saya pura-pura semaput biar guru saya takut. Terus dikotong-kotong dibawa ke UKS. Ya, kan saya seneng. Dapat wedang, dapat jajan, dapat makanan, tidak ikut pelajaran. Jadi cerdas saya waktu itu, cerdas saya itu. Gurunya jadi takut, pikiran saya begitu. Terus dipulangkan nggak ikut pelajaran. Saya di rumah cerita sama bapak saya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tambahi plek. Salah ya kowe karo gurune wani. Ya saya pikir-pikir ya, guru dulu berwibawa, tidak merasa bersalah, membuat muridnya tetap takut, orang tua juga tidak malu. Cuma maunya saya Bapak Ibu dulu mestinya guru saya nanya dulu, kenapa 3 kali 4 isinya 100 tidak 12. Nah itu yang tidak ditanya dulu sama guru saya. Saya isi 100 Bapak Ibu karena pas istirahat saya lihat tukang after foto. Tahun itu 1976 saya kelas 3 SD, saya lihat after foto 3 kali 4 100, 4 kali 6 200. Guru saya nggak nanya. Kan salah guru saya, tapi dengan pedenya menempeleng saya tidak marah, malah takut betapa wibawanya guru. Ini dulu Bapak Ibu, coba kalau sekarang. Jangankan plak-plak kekerasan verbal saja, muneke murid bodoh, ada yang video laporkan, tangkap itu. Ini belum lama Bapak Ibu, kelas 3 ujian praktek agama, hafalan Quran. Kebangetan banget tuh Bapak Ibu, mau surat Al-Kausar ora hafal. Hanya 3 ayat. Saya nggak ngajar itu Bapak, tapi saya bantu turun tangan. Kebangetan banget kamu 3 tahun Al-Kausar 3 ayat nggak hafal. Pahit-pahitnya kelas 1 mestinya hafal ayat pertama, inna a'tona kal kausar, setahun mau hafal. Naik kelas 2 fasoli li rabbika wanhar mau hafal. Naik kelas 3 baru innas sani'aka rabbiyah dan seterusnya itu harusnya hafal, kok nggak hafal itu loh. Ada yang kebangetan lagi Bapak Ibu. Al-Fatihah mboten hafal coba. Wis cetor atau sholat nih kok. Padahal kalau sholat jadi makmum pasti hafal. Juz amma 30. Juz 30 Bapak Ibu saya hafal. Itu bukan karena menghafalkan. Saya menjadi makmum yang baik.
Kalau imam membaca, saya menyimak, saya korbankan tidak membaca Fatihah karena sudah imam yang membaca, saya nyimak. Lama-lama hafal, Bapak Ibu, nggak usah ngapalkan. Masa Fatihah nggak hafal, kan kebangetan sekali, berarti nggak sholat itu. Itu Bapak Ibu, ya itu di samping mukjizat juga ada seperti itu. Ya kemanfaatan dari itu Allah berikan itu. Itu banyak seperti itu. Baru dibilang kamu kok nggak hafal, nangis, pulang, tahu-tahu orang tua datang protes. Jadi anak sekarang nggak boleh disalahkan, padahal kita perlu marah dalam rangka mendidik. Dan memang ada hadisnya Bapak Ibu. Ini nanti jam biru nih, ngerti nanti duhur nih. Tanggungnya sekedap nggih. Nabi kan mengatakan, ajarilah anakmu sholat ketika sudah usia 7 tahun. Bila sudah 10 tahun belum sholat, maka pukul, benar-benar pakai tangan Bapak Ibu. Tapi ada etikanya, yang boleh dipukul daerah yang tidak menyakitkan. Dilarang memukul kepala, wajah, dada, apalagi kemaluan. Yang boleh mana Bapak Ibu? Biasanya bokong atau dicetit, cetit cilik, gede cetot. Nah, itu yang paling aman. Tapi dengan lillahi ta'ala, awali dengan bismillah. Nggih, dieling-eling, ini pukulan yang mendidik, tamparan yang edukatif. Jadi kalau memukul mau nyedot bismillahirrahmanirrahim, ora nganggo emosi. Syukur membaca Fatihah dulu. Jenengan nesu oleh putrane arep mukul Al-Fatihah. Mulai wis ilang. Syukur-syukur Yasin 83 ayat. Ini hati-hati tidak ditongani mati. Sekarang banyak yang salah paham dengan Yasin. Nabi juga mengajarkan kalau kita marah dalam kondisi berdiri, duduklah. Duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, ambil air wudhu. Karena dengan wudhu mampu menyirami kemarahan. Itu etikanya, boleh marah tapi ada aturannya. Nah, setan yang bernama Tasim kadang membuat marah bukan pada tempatnya. Ini yang memang benar-benar harus kita kendalikan. Karena musuh kita yang namanya Tasim luar biasa. Cuma begini Bapak, saya kasih tahu nggih, ini prinsipnya sebenarnya setan itu pemalu Bapak Ibu. Pun kenalan dereng? Kenalan mangke. Setan itu pemalu karena punya penyakit minder wahder komplek. Wajahnya buruk, jelek. Digambarkan dalam beberapa riwayat, ada yang ada culanya, ono sing awake cilik ndase gede, mripate siji, macam-macam. Malu kalau mau kenalan. Sehingga kadang mau lapor kepada seseorang kalau pas sendirian, iki pas dhewean, tak ngetok aku. Arep wadul jane. Ya, seperti, jadi kita nggak usah takut, mereka pemalu, ganteng kita Bapak Ibu. Dan karena pemalu mereka juga lemah. Setan hanya menguasai orang-orang yang lemah. Maka kalau kita kuat, kita tidak akan dikuasai. Bahkan kita mungkin bisa menguasai setan. Jadi nggak usah takut. Kalau ada gambaran-gambaran seperti pocong, demit, sundel bolong, kuntilanak, itu hanya personifikasi saja. Jangan cerita nanti ketemu tenan, Bang. Saya jadi ragu nih, jangan-jangan ngarang-ngarang atau ada image dari informasi lain terus jadi seperti itu. Itu hanya bentuk karena pikiran kita, Bapak Ibu. Bentuk sebenarnya hanya energi yang akan berubah wujud menjadi apa saja yang kita imatkan, tergantung benak kita yang ada di dalam otak belakang. Kita punya otak namanya aorta, otak besar. Ini buka tutup Bapak Ibu, buka tutup, buka tutup. Ketika membuka itu memberikan sinyal, ditangkap oleh mereka jadi wujud apa terserah kita. Jadi kalau di tempat sepi kita bayangkan jangan ketemu pocong, betul beneran itu. Jangan ketemu gendul, ketemu tenan itu. Makanya kalau bisa dirubah, jangan ketemu si manis jembatan Ancol, dirubah saja. Itu hanya bentuk personifikasi. Mereka nggak mungkin. Justru karena kita takut, kita lemah, mereka menyerang seperti itu. Kalau kita kuat nggak mungkin. Dan satu lagi Bapak Ibu, setan itu tidak pernah memaksa. Nggak pernah maksa, cuma nawarkan, gelem orang, iki loh. Kita sendiri yang kadang memaksakan diri karena tergoda. Itu prinsip setan seperti itu.
Tapi ya namanya setan nih Bapak Ibu, karena mereka berjanji bersumpah yang mesti tidak akan henti-hentinya menggoda kita. Termasuk setan yang bernama Dasim. Ini baru dua Bung nggih. Dasim sama Sabrum. Masih banyak Bapak Ibu, ada Zalitun, ada Laknis, ada Zalambur, ada Miswat. Banyak sekali Bapak Ibu. Nanti bisa kenalan nggih sama mereka. Biar tahu profesinya, tugasnya apa, nanti kita bisa mengatur strategi lawannya seperti itu, berarti caranya begini. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, kita punya senjata, banyak-banyak kita gunakan. Namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mari Bapak Ibu, di pengajian ini kita tambahkan kekuatan kita dengan senjata yang namanya ta'awud, yang tidak kalah pentingnya dengan ayat lain untuk melawan musuh-musuh kita yang menyerang kita secara berbondong-bondong dengan segala pasukannya, sementara kita sendiri. Maka hanya itu senjata yang kita miliki. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan sampai akhir Ramadan, mengalahkan bala-bala tentara setan, dan Allah menerima segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la